Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrian Nitya dengan nomor NIM 181710035. Pada hari ini ingin mempresentasikan tentang hukum kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu sejarah HKI. Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia diharapkan pada suatu tantangan, yaitu persaingan yang semakin tajam dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat. HKI tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum, tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar negara. Pengertian HKI. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi. Dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan atau properti. Terhadap karya-karya intelektual, bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Landasan hukum KKI. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta. Pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif. Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar, karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Keberadaan HKI menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, dan maupun investor. Pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspon oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral dan berpotensi besar mengalami pencurian ide. Karena itu, mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah seharusnya mendaftarkan ke HKI. Tak kalah penting, kepemilikan HKI juga mempengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya kekayaan intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.